Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini dalam menyelesaikan tugas mata kuliah pada mata kuliah pasca sarjana pada pengembangan evaluasi pembelajaran, maka pada kali ini kita akan membahas terkait bagaimana penggunaan aplikasi Quizizz dalam evaluasi pembelajaran bahasa Arab, atau dalam hal ini pengembangan evaluasi pembelajaran bahasa Arab. Nah, langsung saja, aplikasi Quizizz ini merupakan salah satu aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran berbasis online. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membuat soal yang terkait dengan pada pengembangan evaluasi pelajaran bahasa Arab. Nah, aplikasi ini adalah aplikasi yang telah banyak dipakai oleh pembelajar, baik itu siswa dan guru di berbagai bidang mata pelajaran. Nah, atau lebih tepatnya pada mata pelajaran yang diajarkan sekolah yang berbasis sains, kemudian berbasis bahasa, ini sangat disarankan untuk menggunakan aplikasi ini. Bahkan pembuatan PPT ataupun pembuatan materi-materi, pembuatan soal-soal yang menyenangkan dalam bentuk games. Nah, pada kali ini insya Allah kita akan membuat bagaimana model pembuatan tes evaluasi pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama yang kita lakukan adalah di aplikasi di sini tersediakan beberapa tombol entry atau menu yang disediakan untuk membuat soal evaluasi pembelajaran bahasa Arab. Nah, kita bisa lihat di sini di sebelah kiri pojok, di situ tertulis ada namanya nama yang menjadi sebagai mentor selaku sebagai seorang guru yang akan membuat soal. Dan di bawah dari sebelah pojok kiri ini terdapat di bawah ada create Quizizz. Nah, di sini kita akan segera membuat soalnya. Ya, pertama-tama setelah kita mengklik, maka aplikasi ini akan mengarahkan kita untuk membuat sebuah soal. Nah, sekarang kita masuk yang tertulis buat dari awal. Nah, setelah itu kita membuat soalnya atau subjudulnya bertemakan apa. Misal kita membuat soal tentang dasar pembelajaran bahasa Arab atau soal-soal dasar pembelajaran bahasa Arab. Soal-soal pembelajaran bahasa Arab. Nah, setelah itu kita mulai membuat. Nah, dari itu di sini akan muncul tampilan arahan bagaimana model atau yang akan kita kreativitas seorang guru dalam membuat soal evaluasi khususnya pada mata pelajaran bahasa Arab. Nah, di sini sudah disediakan fitur-fitur terkait pembuatan soal. Nah, kita di sini selaku sebagai pemula, maka sebaiknya disarankan untuk mengklik entry atau menu yang tertulis plus buat pertanyaan. Nah, di sini ada tiga opsi pilihan ganda, isian singkat, dan esai. Disarankan kalau untuk yang nuansa untuk bermain games, maka disarankan untuk memilih soal evaluasi yang berbentuk pilihan ganda. Nah, boleh juga kita memilih di antara opsi ini apakah itu isian singkat atau esai. Tapi kalau saya sebagai seorang pemula, maka sebaiknya disarankan untuk memilih pilihan ganda untuk
mempelajari aplikasi secara mendalam dan sekaligus juga melihat fitur-fitur secara one by one terkait dengan dipilih jenis pertanyaan ini. Nah, kita klik pilihan ganda. Setelah pilihan ganda, di sini akan muncul model dari contoh soal, bukan soal ya, lebih tepatnya menu bagaimana proses pembuatan soal. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, saya sudah menyediakan soalnya, maka cukup kita mengklik tombol tempel. Nah, di sini sudah ada opsinya, tapi kenapa saya berikan seperti ini supaya memudahkan guru ataupun siswa dalam membuat soal tentang warna biru ketika kita mengklik. Nah, jawab benar atau tidak. Untuk opsi pilihan jawaban yang benar ketika nanti guru memeriksa soal. Nah, di sini ada model centangnya. Nah, yang centang berwarna hitam itu adalah jawaban yang salah. Sekarang kita simpan pertanyaan. Nah, ini model contohnya. Setelah dari itu, maka kita mengklik simpan kuis. Di sini ada pilihan opsi mata pelajaran. Misal kita ambil adalah di sini karena belum ada tulisan. Anggaplah kita klik education, pendidikan. Dan kelas ini dikhususkan misalnya pada high school atau tingkat SMA, boleh. Kemudian simpan. Nah, bentuknya seperti ini. Kemudian kita mulai untuk mereview soalnya, maka kita mengklik review. Tampilan ini akan muncul ketika sebagai simulasi dalam menjawab soal. Nah, di sini tertulis perhatiin jauh, kita klik perhatiin jauh. Nah, ini cukup lama. Menunggu dulu. Nah, seperti ini ya muncul. Nah, jadi waktu yang diberikan dalam mengerjakan soal itu sebanyak 20 detik. Nah, kita tinggal memilih soalnya. Misal kita mengklik pilihan opsi yang salah. Begini ya modelnya ketika kita mengklik salah. Nah, akan muncul semacam meme. Nah, selesai semua. Nah, ini adalah model pembuatan dari soal pilihan ganda yang berbasis pembelajaran digitalisasi. Itu tadi adalah simulasi. Kalau kita ingin mengulang lagi gamenya, kita boleh mengklik main lagi. Nah, kalau kita mulai lagi, maka tampilan seperti ini yang akan muncul. Nah, kalau kita memilih opsi pilihan benar, yang misalnya tadi di sini kita sudah tahu di awal bahwa jawaban benar di situ adalah opsi at-thalibu. Karena pertanyaan adalah ma huwal ismu mufradu fil jumlatil ataliyah zahabu at-thalibu ilal maktabati. Dan di sini maka opsi yang pilihan ketika kita mengklik opsi pilihan yang benar, maka model tampilnya seperti ini. Nah, benar. Ini hanya sebatas simulasi dalam pembuatan soal pengembangan evaluasi pembelajaran bahasa Arab. Dari kesimpulan pembuatan soal ini, secara singkatnya, pemilihan materi pembelajaran bahasa Arab itu disesuaikan dengan tingkatan kepemahaman pembelajar itu. Dan yang kedua, sangat disarankan aplikasi ini dipergunakan untuk belajar
khususnya di kalangan Gen Z yang sudah notabene menggunakan handphone. Bahkan sangat disarankan pula khususnya untuk sekolah-sekolah yang telah berbasis digitalisasi untuk menggunakan aplikasi khusus pada pembelajaran bahasa Arab. Nah, kemudian aplikasi ini sangat fleksibel, dan di samping fleksibel, aplikasi ini juga dalam menu-menunya itu banyak yang memberikan kita berbagai macam opsi pilihan untuk memilih terkait dengan games, evaluasi yang berbasis games ya. Jadi sangat disarankan supaya siswa itu tidak merasakan kebosanan. Di samping itu mereka dapat memiliki motivasi dan minat untuk belajar bahasa Arab. Nah, saya kira itu saja pembuatan soal-soal evaluasi pembelajaran bahasa Arab. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabil haq fasalih khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.